Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel Faru BMI. Baik gengku, betul yang namanya praktek perdagangan orang itu bukan sebagai rahasia umum lagi, khususnya untuk TKI TKW yang akan masuk di Malaysia. Kenapa demikian? Disebabkan faktor geografis Indonesia dengan Malaysia sangat berdekatan dan disebabkan pula faktor lapangan pekerjaan, faktor ekonomi yang mendukung. Praktek demikian ini sangat dikecam sekali oleh kerajaan Malaysia, dan kerajaan Malaysia sangat fokus sekali kepada praktek perdagangan orang. Baik, saat ini saya bersama narasumber kita yang langsung tidak langsung, mau tidak mau, merupakan satu korban praktek tersebut. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya sudah sampai sini? Perasaannya yang paling dirasakan sekarang tuh bahagia ya, senang gitu kan, karena udah berada di posisi yang sekarang gitu. Sudah terlepas banget dari lingkaran hitam itu. Betul banget, betul. Sekarang tuh kayak merasa gimana ya? Ini nggak nyangka gitu loh. Dan nggak nyangka bisa ada di sini gitu. Dan aku pikir kemarin tuh kayak, bisa nggak sih aku lepas dari sini gitu? Oke. Sebelum kita lanjut ke lebih dalam pertanyaan ini, saya mau tanya dulu, apakah Uti betul-betul ridho ikhlas untuk sharing ke teman-teman dengan kisah Uti? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Boleh kita tanya, waktu itu masuk kapan? Desember tahun 2019. Tepatnya pada tanggal 28 Desember. Oke. Seharusnya tanggal 28 Januari sudah balik. Seharusnya udah pulang gitu. Dan niat dan tujuan ke sini pun ya memang paling lama 29 hari gitu. Karena tujuannya ke sini bukan mau kerja. Kepengen jalan-jalan gitu, pengen ngeliat suasana di sini gitu. Dan ternyata semuanya tuh berbeda gitu. Nggak sesuai apa yang diharapkan gitu. Karena gimana ya? Awalnya ke sini mau jalan-jalan kok tahu-tahu terikat gitu. Ada perekrutan sendiri atau dari teman saudara di Indonesia atau di sini sebenarnya yang mengajak? Ada salah satu teman, bukan teman ya, kayak adik angkat gitu. Terus kita udah kenal lama banget dari Indonesia tuh, udah kenal 3 tahun gitu, satu rumah apa bareng gitu. Terus dia masuk duluan ke sini dan dia bilangnya kok dia lagi sakit di sini gitu, dan dia bilang aku di sini nggak ada yang ngerawat, dan dia minta kalau aku datang ke sini buat ngebawa dia pulang gitu. Dan aku tuh nggak tahu ternyata kalau si anak ini itu dia masuk secara ilegal dan nggak resmi gitu. Jadi si perekrut itu atau si pencari orang tuh di sini pun sebagai pati. Kalau itu sih kurang tahu juga ya. Yang setahu aku dia di sini di Malaysia ini sekarang ini dalam keadaan kosong gitu dan nggak punya identitas sama sekali. Dia masuk kemarin katanya lewat belakang, dan itu aku baru tahu setelah beberapa bulan ke depan gitu. Pernah nggak dijanjiin sebelumnya oleh si perekrut ini nanti mau dikerjakan di sini, mau digaji segini? Pernah nggak? Oh nggak sama sekali, karena dia bilang dia minta kalau dia minta saya datang untuk ke Malaysia ini untuk ngebawa dia pulang gitu, karena dia dibilang dia di sini sakit, nggak ada yang ngerawat. Dan terus mungkin karena aku juga pengen jalan-jalan juga, pengen ngeliat suasana di Malaysia seperti apa, aku bilang sama dia gini, oke, aku bakal datang ke sana, aku bakal jemput kamu, tapi sebelum itu nanti aku tinggal di tempat kamu dan nanti kamu ajak aku jalan-jalan deh gitu. Nah niat tujuannya tuh cuma itu gitu. Dan aku bilang sama teman-teman Indonesia pun, aku mau berangkat ke Malaysia dan paling lama itu 29 hari gitu. Dan pada akhirnya dipekerjakan? Pada akhirnya dipekerjakan di tempat yang enggak banget gitu. Boleh saya sebut? Boleh. Dan paling mirisnya geng, si Uti ini dipekerjakan sebagai, mohon maaf, pekerja seks komersial atau PSK.
Uti merasa keberatan kalau saya sebut? Tidak. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya video ini saya buat untuk edukasi, untuk pembelajaran untuk calon-calon TKW yang penting. Bukan maksud kami untuk menyudutkan satu pihak manapun. Kita bisa lanjut? Oh iya. Oke. Setelah memulai pekerjaan, kan ini bukan di luar ekspektasi Uti, betul untuk bekerja di situ. Betul. Dan akhirnya gimana? Ya gimana ya, mau tidak mau, karena mungkin saya pada saat itu mikir gini, saya di sini nggak punya siapa-siapa, dan terus saya butuh paspor, sementara paspor saya itu ditahan. Jadi gitu. Saya butuh paspor, saya harus bisa bertahan menjelang tanggal 29 ataupun tanggal 30 ini, dan saya minta paspor saya kembali, dan saya kembali ke Indonesia. Dan akhirnya nggak dikasih? Sampai pada tanggal itu saya minta, dan beliau tidak memberikan paspor, dan beliau bilang gini, saya minta kamu bertahan di sini selama 6 bulan. Si perekrut itu? Bukan, si majikan? Iya, atasannya. Oke. Dan terus dibilang selama 6 bulan. 6 bulan kamu baru bisa pulang. Dan alasan terbesar saya untuk minta paspor, saya sangat membutuhkan paspor ini, dan saya harus pulang gitu. Dan saya meninggalkan pekerjaan saya di Indonesia. Dan saya nggak bisa lama-lama gitu, dan saya juga punya keluarga di rumah gitu kan. Bentar, berarti mulai Januari tahun 2020 sampai ke saat ini, bulan 2 tahun 2021. Berapa lama kerja? Kurang lebih itu 2 bulan, dan 2 bulan itu saya aktif sekali, itu di dalam 2 bulan itu selama 3 minggu. 2 bulan awal? Ya. Ini kan sangat bertolak belakang dengan hati Uti sebelumnya. Benar. Kok bisa menjalani? Sebenarnya gini. Gimana? Daripada saya nggak bisa mengambil apa identitas saya gitu, dan daripada saya terlalu lama di sini, dan kalau saya nggak mengikuti, mungkin pikiran saya gini, kalau saya nggak mengikuti apa mau mereka gitu, mungkin saya akan lebih lama tinggal di sini, dan saya akan lebih menderita lagi untuk menjalani hidup seperti ini gitu. Jadi selama 2 bulan bekerja aktif tuh dengan sangat terpaksa berat hati menjalaninya. Menjalani sangat apa ya? Itu kalau setiap saya ketemu laki-laki gitu kan, yang saya ini kan, saya selalu curhat gitu kan, dan alhamdulillah banget gitu, mungkin berkat pertolongan Allah ya, dan beliau pun kayak mengerti gitu, dan tidak menyentuh saya gitu. Dan kebanyakan dia tidak menyentuh saya, karena saya memang saya kayak memang mengeluarkan apa yang saya rasakan gitu, dan banyak sekali, dan pada akhirnya menolak. Iya. Pada akhirnya saya bertemu dengan salah seorang laki-laki yang mungkin bagi saya ini adalah malaikat yang menolong saya gitu. Oke. Dan dia bilang sama saya, oke, mulai dari sekarang kamu tidak usah kerja. Kamu stop, kamu ikuti apa kata hati kamu. Masalah kamu di sini, kebutuhan kamu sehari-hari semuanya saya yang akan tanggung. Okay. Dan tanpa harus menyentuh kamu gitu. Dan pada akhirnya saya memutuskan, yaitu Masya Allah. Saya memutuskan untuk saya berhenti gitu. Dan memang gimana ya, semua orang di sekeliling itu memaksa saya untuk kembali kerja gitu kayak atasan apa segala macam, berbagai cara untuk merayu saya untuk kembali, dan saya berusaha buat melawan gitu. Saya berontak gitu. Saya begini, kenapa sih saya harus takut? Kan saya sama-sama makan nasi sama beliau gitu. Oke, sekarang nih kalau kita lihat profil Uti yang pakai nikab, apakah di tempat kerja yang asal kayak gini juga? Iya. 24 jam saya menggunakan hijab gitu kan, syar'i gitu. Tapi kalau masalah belum pakai nikab. Kalau masalah cadar sih, kalau di lingkungan tempat saya kan, saya di rumah sama teman-teman, dan di situ kan perempuan semua, dan nggak ada yang bukan mahramnya, dan saya kalau di kamar itu saya lepas gitu. Dan tapi kalau saya keluar rumah, saya menggunakan cadar gitu kan. Ini saya gunakan bukan karena saya malu ataupun apa, enggak. Saya bukan mau menutupi jati diri saya gitu dari memang masyarakat. Pada dasarnya sebelum datang ke sini tempat saya sudah memakai nikab. Sudah. Gitu. Dari rumah saya sudah memakai nikab gitu kan. Tapi lebih tepatnya cadar ya. Saya sudah menggunakan cadar gitu kan. Tapi
kalau di rumah itu kalau pas keluar aja ataupun ketemu laki-laki yang bukan mahramnya, saya menggunakan cadar gitu. Tapi kalau di rumah masih di lingkungan saya perempuan-perempuan ataupun teman-teman di sekitar, saya hanya menggunakan hijab syar'i saja. Ini sangat menarik sekali nih. Sebagai pekerja dalam kutip, biasanya image-nya dengan seksi atau yang menarik nafsu, betul kan? Tapi sekarang posisi si Uti ini pakai jilbab. Ya, alhamdulillah. Semenjak saya berhenti, maksudnya saya memutuskan untuk tidak lagi melakukan pekerjaan ini gitu. Saya memutuskan untuk berhijab. Awal mulanya saya belajar berhijab itu kapan? Mulai? Mungkin pertengahan bulan 3. Jadi pertengahan bulan 3 tahun 2020 sampai sekarang sudah konsisten pakai hijab. Ya. Alhamdulillah. Dan saya pun masih melakukan ibadah saya tuh di sekitar di lingkungan seperti itu gitu. Saya nggak peduli gitu. Yang penting ini adalah tanggung jawab saya sebagai umat muslim gitu. Pada intinya pekerjaan yang Uti jalankan itu sangat bertolak belakang dengan hati gitu. banget. Dan lebih dari 1 tahun terbelenggu dari lingkaran hitam itu, dan alhamdulillah sampai saat ini sampai di lokasi saya, dan insya Allah akan segera pulang. Insya Allah. Bismillah. Dan nggak tahu ya, rasanya itu senang banget. Gimana perasaan Uti dibandingkan setelah sampai di sini kemarin dengan di sana? Mungkin jauh lebih baik yang saat ini ya, itu jauh sekali lebih baik itu. Nah, dan tidak ada rasa kayak kira-kira aku masih bisa terpengaruh nggak ya gitu, dan kira-kira aku masih bisa kembali ke jalan yang kemarin nggak ya gitu. Karena apa? Karena di lingkungan saya itu mayoritasnya yang ya seperti itu gitu, dan pasti banyak banget kayak yang pengaruh-pengaruh negatif itu pasti banyak banget yang masuk ke saya gitu, dan itu yang saya cemaskan gitu. Dan saya berharap jangan sampai hal ini terjadi lagi gitu, dan jangan sampai perjuangan saya memperjuangkan semua itu sia-sia gitu. Dan alhamdulillah banget Allah kayak mendengar doa saya gitu. Sampai sekarang tuh gimana ya, masih kuat untuk menjalani semuanya gitu ya, meskipun banyak sekali rintangan yang harus saya jalanin gitu. Masih banyak banget yang banyak banget hal-hal yang harus saya lewatin gitu. Mungkin berat. Awalnya berat, tapi dijalanin karena terpaksa gitu. Ya, terpaksa juga. Dalam pada itu ya terpaksa nggak terpaksa harus diikhlaskan juga gitu kan. Betul. Ya, ini namanya proses kehidupan. Betul. Kita ambil hikmahnya, nggak usah menyalahkan satu pihak. Betul. Mungkin ya jalan Allah untuk kembalikan kita ke hakikatnya, jati diri kita seperti ini. Betul. Mungkin kayak gitu. Dan jujur saya pun nggak ada yang harus kayak merasa sakit hati, dendam atau mengapa. Merasa dibohongi. Enggak. Ini saya menjadikan kayak cerminan untuk diri saya sendiri. Berarti saya harus lebih hati-hati lagi dan harus lebih berwaspada lagi gitu. Kalau untuk mau melangkah kemana-mana, berpikir dulu dan cari tahu dulu. Jangan kayak melakukan segala sesuatu tuh karena karena hati yang senang gitu. Maksudnya segala sesuatu tuh harus kita lihat lagi kembali dari belakang gitu. Maksudnya kita cari tahu dulu gitu, apa yang bakal terjadi itu ke depannya. Saya nggak bisa bayangin betapa shocknya, betapa blanknya waktu pertama kali menerima job yang sebelumnya langsung nggak terfikirkan. Nggak sih, sempet waktu itu saya ketemu sama salah satu polisi. Pertama kali polisi, dan saya menceritakan apa yang saya alami. Dan akhirnya kita berteman baik. Nggak jadi? Nggak. Kita berteman baik dan pada akhirnya berjalan 2 bulan. Setelah itu terus sampai sekarang nggak melanjutkan profesi itu? Alhamdulillah tidak. Dan itu tadi mungkin saya berpikir gini, Allah mengirimkan saya salah satu malaikat untuk saya gitu, mungkin melalui cara itu. Iya, cara itu gitu. Dan saya selama saya tinggal di lingkungan seperti itu,
mungkin semua orang pada bingung ya gitu kan, nggak kerja, tinggal di Malaysia gitu kan. Lama loh itu, selama hampir 1 tahun loh. Iya, 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan sudah. Dan itu pasti banyak banget kayak seperti apa ya, kayak teman-teman tuh kayak merasa sama satu kayak, kenapa sih kamu seberuntung ini gitu. banyak banget gitu. Terus kamu nggak kerja tapi kamu bisa mendapatkan apa aja yang kamu mau gitu. Oke, kedepannya apa rencana Uti setelah tiba di Indonesia? Insya Allah kalau Allah masih mengizinkan, mungkin saya bakal mendalami lagi ilmu agama saya. Masya Allah. Itu yang paling penting dalam hidup saya, dan terus saya akan merancang hidup saya untuk kedepannya lagi seperti apa gitu. Dan insya Allah saya akan kejadian ini buat saya tuh jadi kayak tamparan sekali buat saya gitu. Dan kedepannya saya berharap tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Betul. Gitu. Itu aja sih pesannya untuk teman-teman semuanya, terutama calon TKW, calon TKI dimanapun tempat negara tujuan bekerja. Silakan. Pesannya buat teman-teman sih, kalau mau melakukan apapun gitu, jangan terlalu percaya sama orang, meskipun itu orang terdekat Anda gitu. Dan kalau memang Anda betul-betul ingin sekali itu cari kerjaan gitu, tolong selidiki dulu gitu. Jangan terlalu gampang percaya sekali. Jangan pernah terpancing dengan terpancing dengan gaji yang besar gitu, hidup yang terjamin, jangan gitu. Karena di Malaysia ini nggak seenak yang kita pikirkan orang Indonesia. Betul. Gitu. Di Indonesia ini terlalu keras sekali. Terlalu keras sekali di sini. Keras. Bagi saya keras. Karena mungkin kerasnya kenapa? Karena saya mungkin berada di lingkungan seperti itu yang membuat saya jadi keras gitu. Dan itu sangat bertolak belakang sekali dengan hati. Betul. Dan gimana ya? Ya nggak tau lah, mungkin ini udah pilihan Allah untuk saya gitu. Kita ambil hikmahnya nih. Betul. Kita ambil hikmahnya. Ini akan menjadi salah satu pelajaran terbesar untuk saya gitu. Mungkin selama ini saya terlalu lalai juga sih. Oke gengku, kisah Uti kali ini semoga jadi inspirasi, terutama untuk calon TKW, calon TKI dimanapun tempat negara tujuan kalian semua bekerja. Pastikan telusuri jenis pekerjaannya apa dan cari tahu si perekrut itu profesinya sebagai apa. Itu sih pesan saya. Betul Uti? Betul banget. Dan saya bagi tip di sini, yang namanya pekerja legal itu proses calling visa semuanya berada di Indonesia. Jadi kita akan membuat medical check up. Kemudian pertama kita akan buat paspor dulu, kemudian medical check up. Kemudian semua data kita akan dikirim di negara tujuan. Setelah dapat feedback, calling visa kita sudah approve, baru kita akan masuk ke negara tujuan. Dan kalau ada iming-iming, ini perlu dicamkan, kalau ada iming-iming, oke, nanti masuk dulu. Nanti masuk dulu. Setelah sampai di negara tujuan akan diproses untuk visanya. Itu jangan percaya nih. Semua proses calling visa itu berada di negara kita, negara asal kita. Kalau sudah approve, visanya sudah turun, baru kita masuk flight ke negara tujuan. Terima kasih Uti. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman calon TKW, calon TKI yang akan masuk di negeri orang sebagai bahan inspirasi. Dan apakah video ini boleh saya sharing nanti? Insya Allah. Apakah Uti tidak berkeberatan hati? Tidak. Alhamdulillah. Kita cuma bisa mendoakan. Alhamdulillah si Uti sudah bebas dari belenggu lingkaran hitam. Dan insya Allah akan segera balik di Indonesia. Moga-moga selamat sampai tujuan. Amin. Tidak halangan apapun. Amin. Selamat berkumpul dengan keluarga, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Baik geng, saya akhiri video ini. Dan sekali lagi mohon maaf, video ini saya buat bukan maksud kami untuk menyudutkan satu pihak manapun. Dan bukan untuk menyalahkan satu instansi apapun. Melainkan video ini saya buat untuk jadi inspirasi, jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman calon TKI dan calon TKW yang akan berencana kerja di luar negeri. Pastikan positive thinking, cermati dulu
jenis pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Thanks for watching. Saya Faru BMI. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Uti. Sama-sama. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.